Semuanya sehat? Sehat? Yang belakang? Sehat bro? Apa? Sehat, sehat. Kenapa sehat? Kenapa sehat? Sorry. Udah lama kita nggak jumpa ya? Udah lama kita nggak jumpa. Bosan dong. Sama siapa? Tadi sama siapa? Minggu kemarin. Ada ngaji ya. Sekarang mungkin pernah juga itu. Ya kebetulan pas lahir ya, lahir. Jadi materi hari ini itu materi yang mungkin terakhir yang bakal dari saya yang menyampaikan. Oke, yaitu tentang adab membaca Al-Quran dan berdoa. Emang Islam kan di sini? Gak ada di tali. Gak boleh, gak boleh. Islam semua kan? Tahu ini kan? Apa Al-Quran? Indonesia. Ya, kitab suci apa? Umat, iya. Al-Quran ya, Al-Quran itu kitab suci umat apa? Islam. Baik. Diturunkan kepada Nabi siapa? Nabi Muhammad. Selama berapa tahun? Berapa? Lengkapnya berapa? Sama kayak saya juga lahirnya kayak gitu. Lahirnya tanggal 22, bulan 12, 2002. Anak kedua lagi, anak kedua. Pas, kedua. Ya, jadi angka 2 itu angka keberuntungan saya. Dari saya sih. Karena ada angka keberuntungan kan? Apa? Kedua. Isi kak ya, aku dah. Angka keberuntungan. Mbak ya? Ya angka favorit, angka favorit. Udah, oke. Sekarang saya pengen tanya lagi. Kira-kira di sini siapa yang pernah ngaji Iqra? Iqra 1, 2, 3. Saya merasa insecure ya. Mas mbaknya kan belajar Iqra yang bual ini. Saya juga belajar tiga-tiga. Banyak yang kerja. Soalnya tempatnya tuh nggak ada masuk ke tinggal gapai lah kampung. Dan nyanyi ya. Beliau itu kan. Oke, Al-Quran itu adalah kitab sucinya umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 12, 22 hari. Nah, oke. Siapa yang tahu wahyu pertama yang diturunkan kepada Muhammad itu surah apa? Wahyu dan ayat. Terima kasih. Itu wahyu terakhir. Ada yang mengatakan ini surat Al-Maidah, ada yang mengatakan ini surat An-Nasr. Loh. An-Nasr kita itu tentang Al-Quran. Oke. Selanjutnya, hari kita pacaran. Ya, yuk. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa jadi?
Apa bacanya semua itu sih? Sebaik-baik manusia adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Emang kamu nggak manusia? Iya. Yo, Ya sabar. Intinya sama kan? Oh, kan sama. Apa bedanya? Oh, ada riwayatnya. Oh, ada riwayatnya itu. Awal-awalnya. Nah, kalau ini dah berdasarkan hadis ini. Halo, halo, semangat. Berdasarkan hadis yang dilajar ini. Bahwasanya sebaik-baik manusia itu yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Mas mbaknya pernah ngajar Al-Quran, ngaji Quran? Pernah ngajar? Berarti itu sebaik-baiknya manusia. Jadi nanti umpamanya kan sekarang kita masih dalam proses mempelajari Al-Quran kan, proses belajar kan, sekarang dalam proses belajar. Nanti kalau udah dewasa, namanya SMA atau nanti umpamanya udah kuliah, maka ilmu yang kalian pelajari itu diajarkan ya. Dan ilmunya bukan hanya tentang Al-Quran aja. Umpama teman-teman jago dalam hal matematika ya, dalam matematika, maka ya nanti kalau udah dewasa ya diajarkan ke orang-orang yang membutuhkan. Umpamanya kalian jago bahasa Arab atau bahasa Inggris, ya nanti kalau semua udah fasih nanti diajarkan. Nah, seperti itu. Paham ya? Nanti diajarkan pada orang lain. Soalnya apa? Ada hadis mengatakan itu. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya sebaik-baik manusia, ya, sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka dari itu sambungan hubungannya sama hadis ini itu ada. Itu hadis riwayat apa? Yang hadis riwayat apa? Hadis riwayat apa? Ingat ya, Bu. Yang belakang. Mas apa? Mas apa? Oh, Mas. Hadis riwayat apa? Al-Bukhari. 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 Jangan itu kepangan. Enggak boleh. Dah, lanjut. Dah. Nah, Al-Quran itu kan kitab suci. Kitab suci. Mbak. Al-Quran itu kan kitab suci kan. Nah, itu ada keutamaannya. Yang pertama apa? Coba bacain. Mbak ya. Coba bacain yang pertama apa? Keutamaan baca Al-Quran. Jenengan. Mas, yang mana jawab mas? Mas, Ya, nah, kalau semuanya Mas mbaknya itu rajin baca Al-Quran, rajin sumpamanya apa namanya pas ketika bulan masa panas itu katanya matahari itu ada yang jauh ke Lombok ke Medan maka panas banget. Nangis satu nanti yang meliputi panasnya matahari itu adalah nanti Al-Quran itu jadi apa namanya? Jadi manusia yang menemani kita dari padang masa dari sapaan. Itu yang pertama. Yang kedua, Imam Mbak. Ya. Surah yang dibaca itu jadi pembedaan yang lain, maksudnya apa? Kan dia bilang syukur. Nanti teman-teman mulutnya nggak bisa berbicara lagi. Sumpahnya ditanya, astagfirullahaladzim, Mbak, boleh. Sumpahnya ditanya kan, ditanya, ya itu mana? lewatnya di situ. Siapa pihak yang bacakan? Mulutnya nggak bisa jawab. Jawabannya. Iya,
Iya, daftar. Soalnya apa? Ini sambil mencoba. Kalau tangan kita sering melakukan maksiat, sama aja dong. Kamu mamanya curi makan. Lalu yang kedua, yang ketiga apa? Yang ketiga. Yang hafalan kali biasanya kayak gini. Itu disuruh baca Al-Quran yang ada. Banyak apa Al-Qurannya? Maka semuanya itu nanti derajatnya di akhirat. Makanya dia hafal 5 juz, ya. Derajat di akhirat. Sama-sama ini. Nah, lalu yang kelima, orang yang baca Al-Quran baikkan buat rujak yang harum dan manis. Nanti orang yang sering baca Al-Quran itu wangi, ya. Wangi. Nggak perlu pakai parfum. Apa? Biasanya kalian pakai parfum apa? Bakaran. Ya. Nyom. Minyak bubut. Parfum bubut. Udah dibakar terus segini ya. Ya Allah. Minyak ini kan punya apa? Sirih. Lu gerak gitu. Kalau kamu makin. Nah, bagi yang sering baca Al-Quran nanti wangi dari akhirat. Makan jasad itu ada ya? Ada cerita, pernah dengar cerita kan? Orang yang hafal Al-Quran. Gak salah sih, gak salah ya. Ngasih. Ada kan? Hafal Al-Quran itu dianya wafat, terus dikuburkan. Nah, setelah beberapa tahun kan tempatnya itu mau dipakai bangun gedung, otomatis mayat apa namanya? Jenazah di situ dijaga. Nah, jenazah yang Al-Quran ini yang sering ngaji ini itu dia masih utuh. Masih utuh. Masih utuh sama setelah ketika dikuburkan pertama kali. Aku iso ngaji, Mas. Jasadnya masih harum. Aku iso utuh tapi tak kayak pengawet. Formalin. Iya, Itu kan sama-sama kayak agama pula kan? Agama Kristen biasanya kan? Agama Kristen, boleh. Itu ditaruh dalam bawang gitu. Kalau di agama Kristen itu kayak ya masuk dalam peti. Ada tempatnya lagi. Iya. Kalau di Bali itu malah nggak dikuburkan. Di Bali apa? Ya Pak? Dibakar. Kalau di Bali itu malah dibakar. Ngapain? Dari baca Al-Quran. Lalu yang terakhir ini keutamaan Al-Quran yang terakhir itu adalah setiap huruf akan mendapatkan satu kebaikan dan dapat yang lipat gandakan 10 kali. Jadi setiap kita baca Al-Quran, baca Al-Quran, satu hurufnya itu setara dengan satu huruf itu setara dengan kalori malah kita. Nah, dari satu huruf umpamanya kalian baca apa? Baca huruf alif lam mim. Berapa huruf? 3 huruf kan? 3 huruf. Berarti dapat 3 kebaikan. Kalau kali 10 berarti 30 pahalanya. Itu baru alif lam mimnya aja. Tapi nggak mungkin kan kalau mana yang harus rekaman kapal luar? Ini. Menurut saya. Ya, sendiri. Dapat. Ini 10. Bismillah dari Bismillah. Baru nggak ya? Nah, karena keutamaan Al-Quran itu banyak dan juga
kesucian ayatnya juga banyak. Maka dari itu kita juga dalam membacanya harus ada adabnya. Adabnya itu apa? Adab apa ada? Adab itu apa? Enggak. Yes. Mana di mana disuruh? sama. Apa? Ini ada bacaan yang pertama. Yang pertama itu dalam keadaan suci dari najis. Dalam keadaan najis. Yang pertama dulu, bentar. Kita tiga aja. Yang pertama, kalau kita membaca Al-Quran, kita harus dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci. Oke, yang cewek, kalau membaca Al-Quran itu harus dalam keadaan suci. Ya, makanya kalau yang cewek itu lagi ya lagi berdua boleh pegang Al-Quran ya. Ya benar. Maka dari itu harus dalam keadaan suci. Kenapa? Karena namanya kita harus pegang dalam keadaan suci. Yang kedua, harus baca di tempat yang bersih. Terutama kalau umpamanya bacanya ketika boleh nggak? Boleh kan? Bacanya dalam kamar mandi boleh nggak? Yang cowok pernah baca ngaji dalam kamar mandi nggak pernah kan? Yang cowok pernah ngaji dalam kamar mandi? Pernah ngaji dalam kamar mandi? Nggak pernah. Itu nggak pernah. Jangan Rafa. Dia mau pulang. Murah. Doanya apa? Ayo singin. Coba ditahan sama kamar mandi. Ini tuh kok Kamar mandi. Allahumma inni aku berikan makanya baca Quran semuanya bersih. ada di butuh anu. Yang ketiga harus menghadap Allah. Kalau apa? Masa kita harus mengaji kan? Cuman jadi abdolnya ada di juga. Gue jangan biar nih. Kamu nyanyi. Kalau orang ngaji yang keempat ada dalam Al-Quran adalah bersih maksudnya apa? Din, bilang ke saya, Din. Jadi makan sebelah, Bilang aja. Ini masak. atau makan bak, makan donat, nggak boleh. Makanya harus dalam keadaan bersih. Biar apa? Biar banyak pikiran. Itu namanya adab dalam baca. Makan. Nah biasanya kalau mau ngaji itu sejak ini deh, biar wangi. Lalu yang kelima, ada yang punya ada yang berapa? Yang kelima, yang belakang, yang cowok, yang ada membaca Al-Quran yang kelima apa? Yang cowok. Yang kelima. Mulai dengan membaca ta'awud. Ada yang tahu terawih itu apa? Surahnya. Apa cowok ya? Bebas, itu namanya sunnah. Terawih itu sunnah. Ya, yang orang itu bisa dengar dari dia. Aku Mulainya Bismillah. guys, yang paling nih. Ini bener ini. Yang keenam, yang
senam itu adatnya adalah membaca dengan tarnya atau tartil? Tartil tahu? Baca dengan perlahan. Kali kalau dia biasa membaca al-Quran, meskipun tetap itu juga benar. Itu pelan, ya, tenang, dan juga tajwidnya lalu yang ketujuh, memperhatikan makna yang dibaca dan meresapi maksudnya. Pernah baca Al-Quran yang ada maknanya? Yang arti satu kata ada artinya? Tahu kan? Nah, ini suara keledai. Suara keledai. Bukan keledai. Sejelek-jeleknya suara itu adalah suara keledai. Nah, sebagus-bagusnya suara itu adalah yang dilambangkan Al-Quran. Nah, lagi kita harus bisa dilawan. Dia harus bisa suaranya bagus ya. Kalau kita dalam rangka membaca Al-Quran, itu menunjukkan bahwasanya sebaik-baiknya suara. Lalu yang ke-9 apa? Tidak memutus bacaan karena ingin berbicara dengan orang lain. Jadi kalau ngaji tuh, kalau lagi ngaji, nggak boleh ngobrol, ya. Boleh ngobrol. Harus sabar ya dalam membaca. Ada yang ngajak ngomong, ada ngajak ngomong ya, ngajak ngomong. Pas kita ngaji, jangan bicara dulu. Kita mulai ngaji. Ini sudah ngomong. Yaitu nah itu ada pembacaan Al-Quran. Itu perhatikan ya urutannya. Perhatikan urutannya. Lanjut. Ya. Sebenarnya kalau kita semuanya udah membaca Al-Quran bisa kita dianjurkan untuk berdoa. Kenapa? Karena itu adalah waktu yang dianjurkan untuk berdoa. Setelah membaca Al-Quran. Ayatnya ini ada yang bisa baca bukan. Astajib berlaku. Maka tidak berlaku akan aku perkenalkan. Ya, astajib. Nah, Allah kasih tahu ke kita, ya, Allah kasih tahu kita ada ini doa. Nanti saya doakan akan dikabulkan. Tapi sekarang bahwasanya ada doakan yang tidak terkabul. Ya, ada tahu alasannya? Kira-kira? Kenapa? Ya maksudnya Allah kan berdoalah padaku, saya akan aku kabulkan kan, maksudnya kan. Nah, tapi kan ada doa kita yang akan terkabulkan, benar nggak? Nah, kira-kira kenapa boleh nggak terkabul? Lanjut, kita mau baca itu. Benar nggak? Nah, makanya gue kasih doanya begitu. Doa kita banyak. Terus ada dalam berdoa, ya. Ada dalam berdoa itu ada dua. Yang pertama dengan menghadirkan hati. Yang kedua dengan keras. Yang ketiga dengan rendah diri dan suara lembut. Nah, dengan rendah diri dan suara lembut atau suara lembut.
Iya, kok dia sih. Ada tuh apa ya? Mau teman sebelah. Suaranya lembut kan? Ayo kita. Udah paham? Ada yang mau tanyakan? Gak ada? Yakin? Yakin gak ada nih? Tugas. Dan tugasnya itu ada 2. Sorry ya. Masih ada luar ya kayak gini Tuh ada tips, ada tips. Kita mau yuk. Dah. Halo, perhatikan. Halo. Perhatikan. Tugasnya gimana? Yakin ya? Yang belakang. Sebelah. Dah. Di sini ada 2 kertas ya. Ya. Gamesnya gampang. Di sini ada 2 kertas. Yang pertama itu kalian cuma mengurutkan urutan yang salah ini. Nah, yang kedua itu ya, nanti kalian harus gunting ini. Harus potong ini satu. Jadi garis digunting. Lupa. Digunting, terus ditempel belakang. Urutan yang sebelah kiri itu gambar yang salah, ya. Yang kanan gambar yang benar. Contohnya kayak gini. Nah. Nah, kalau ini kan kita sampai sampai tapi aku bawa ini buat kalian. Nanti yang kan pakai ini aja. Double tip. Tahu nggak cara motong kertas 2 biasanya kalau ulangan? Iya nggak apa-apa wes. Penting benar. Yang kiri yang salah, yang kanan yang salah. Paham ya? Paling asik ya. Askar ke WA sama latihan. Askar WA sama latihan. Kalian tidak betul ini. Di KS tahu ayo di mana? Jangan lupa kita kirim ya, ada di atas bicara. Saya ada apa nih? Urutannya sesuai yang saya tampilkan. Ada di ya guys, ada urutannya. Bukan, belum. Terakhir.
Oi mas. Ada itu yo. Harus dikirim. Apa kan nih? Tetap berapa? Dapat. Dapat Dapat. bikin jaket. Aku bilang ini tanggal tuh. Ini dulu enggak ada ini tuh kayak bilang. Bagus sih. Pada saat baru tak abu tu. Jumpa dengan sampai yang saya tak yang saya Kamu udah mendapatkan tulis namanya, ayo. Ya, ini dapat apa ya? Nah, ini dipotong satu-satu kan, yang belakang. Nah, cari ini ya jangan. Yang satu. Ini yang salah, kegiatan yang salah, gambar yang salah, ini yang benar. Nah, kalau yang ini kalian cuma urutkan sesuai yang ini yang salah ngasih urutannya, nggak sesuai sama yang di layar tadi. Di buku ada. Urutan yang benar itu Tulis. sesuai urutannya ya. Ditulis gini. Iya, masa digambar? Nggak mungkin ya? Oke, udah? Udah ya? Pusing? Parah Pak, udah Pak. Udah. Ini makan mau beda aja orangnya. Ini ada buku. Halaman sekali. Juga didengarin kan. Hilang mas, apa hilang mau iya wah banyak banget. Gunting minum. Ayo dikerjakan yang Itu hilang dari Shopee Pay. Saya tahu ada merah. Pompa. Ada yang pompa. Bomba. Wah, bomba. Ibli pompa. Iya. Iya. Ini kita udah tahu dulu pompa. Jadi yopo. Aneh sih kalau lagi aku tuh sih celuk. Itu apa? Email gitu. Nah, ini sampai Tambah waktu gitu. bukain ada mas kenapa nih? Ya, aku pakai itu dulu. Coba ikan dulu. Ya rapi. Apa tuh? Lemak budaya. Konco nanggo. Oh, enggak.
Jangan. Aku bukannya dia. Jangan lu jangan. Apa ini? Cek. Kiri yang sana. Oh yang ini. Bisa yang di buku. Ini kan salah ya. Pak, orang nanti. Aku ngambil PM wis. Ini lihat pas udah tak sembuhkan dari ini. Asik. Adik gue suka kena ada di sana. Beli. Aku pilih deh honor kasih untuk beli. Yang pertama Romawi lah. Romawi. Ayo lakunya nih di Romawi membeli sate honor itu. Aku yang beli Aku janji. Aku tuh kunci gue play. Iya. Nanti ke pintu selalu aku di kota kamu itu. Oh, itu salah tuku. Rokok. Sedih. mana? Yang udah. Sudah. Masih di mana, Mas? Ingat apa sih? Dengan bos. Dalam? Panjang Pak. Gula apa? Sama tidak, Pak. Diwis. Gitu, belum ah. Ini Pak. Oh, dia apa yang video katanya? Kena. Motek video. Bakal itu. Oh, nah gua. Yuk, punya Video. Alia kecil. Udah kita kan. Lengan ada di kiri. Salah, sebelah kiri. Belum kan cek lengan putih pink. Tempe hijau. Di bawah. Bukan ini. Bagaimana itu mana? Di mana ini? Orang ada telu. Coba. Oh, halo. Tenang tapi. Ini gua. Apa ya, Pak? Bayangan. Ingat kan carrot? Ya nanti. Yang itu berapa ya? Ambil. Seles gemes. Ini itu berapa begini? Terus ada telu. Terus ada. Ngomongin dong orangnya. Aku tahu nih. Kamu yang nempel Pak. Saya ini ya. Pegang. Gemuk. Ini ya. Bibi.
Jalan banyak di. Dosen buka dulu. Dosen dulu. Pelajaran kamu ini juga yang tas. Mari ya, langsung. Kan aku ngebutin malah. Ya. Enggak dikerjain, Mas. Ini puncaknya mas, manis-manisan Jangan mas. yang lebih Manis-manisan mas. Boleh, Mas, makan dari Mas. Iya mas. Enggak udah aja. Biasanya kan udah bisa mas. Kalau mau kalian ke Biasanya lo mas, sumpah mas. Nggak bohong mas. Iya, Kak. Mas. Oh, mas sama aku. Mak. Ah, kirim aku tadi. Aku tahu nopo. Lama. Jal foto nasib ya, Pak Jal. Hah? Foto. Ano pola nih lo? Ayo, gini ya. Kayak awan. Ikut juga di Westo. Kamu tapi tutup ini mau Iya. Ya. ada kan kondewi salah. Ambil isu lah apa bu? Apa ya mas? Ibu bu ngambil batu jam lu. Acong hijau. Jadi lu nanti. Sampai lari dulu lah kartu masuk. Mari kami di dalam. Oh iya, ini cek. Go teng. Mas. Ada di mana? Kilo. Ini Jal ya. Lurunya cepat enggak nolak. Aku kasih tidak. Yang muda. Yo. Oke, silakan. Oke, teman hari ini yang mungkin ini adalah hari yang lain buat teman-teman materi seperti ini ya. Terima kasih. Waktunya juga, perhatian juga, terima kasih. Silakan dijaga kesehatan ya. Soalnya nanti bakal masuk ke Mas, sudah mas. dalam sip. Terima kasih buat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kawan. Ditulis ya katanya. Cuma angkanya dua. Wah, mas sudah. Iya. Aku yakin kok. Ini kok kapan kemudian?